Pada tahun 1994, ada seorang investor legendaris, Peter Lynch, yang memberikan sebuah kuliah. Dan yang luar biasa, prinsip-prinsip yang dia bagikan saat itu ternyata masih relevan banget sampai sekarang. Nah, di sini kita akan coba bedah semua kebijaksanaan abadinya itu menjadi panduan praktis yang bisa langsung Anda pakai. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita akan bongkar mitos yang bilang investor kecil itu nggak bisa menang. Terus kita akan gali lebih dalam prinsip emas dari Lynch. Setelah itu kita akan belajar cara menghindari jebakan-jebakan berbahaya, dan yang paling penting, gimana caranya menguasai psikologi dalam berinvestasi. Yuk, kita mulai dari mitos terbesar yang sering banget bikin orang takut buat mulai investasi. Anggapan kalau kita-kita ini, investor individu, nggak punya kesempatan buat menang melawan para raksasa di Wall Street. Lynch percaya banget kalau investor retail seperti kita ini udah diracunin sama cerita yang salah. Media seolah-olah bilang kalau kita ini nggak bakal bisa menang. Padahal, menurut Lynch, itu semua omong kosong. Nah, ini nih yang keren dari cara pikir Lynch. Benar-benar kebalikan dari yang kita duga. Justru karena para pemain besar, institusi, mendominasi pasar, mereka sering menciptakan gejolak harga yang ekstrem. Dan disitulah letak peluang emas buat kita para investor individu yang sabar dan bisa berpikir sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke prinsip yang paling penting dari Peter Lynch. Ini adalah fondasi kesuksesan investasi yang sebenarnya luar biasa simpel. Aturan ini kelihatannya sederhana, tapi dalam banget maknanya. Ini tuh kayak tes kejujuran buat diri kita sendiri. Apakah kita beneran ngerti sama apa yang kita beli? Bukan cuma karena ikut-ikutan atau karena sahamnya lagi naik, tapi karena kita paham bisnis di baliknya. Coba deh lihat perbandingan di slide ini. Lucu banget kan? Di satu sisi ada Dunkin Donuts, perusahaan yang kita semua ngerti. Lynch bisa untung 10-15 kali lipat dari saham ini. Nah, di sisi lain ada deskripsi teknis yang ribetnya minta ampun. Kata Lynch, orang-orang suka banget beli sampah kayak gini terus bingung kenapa mereka rugi. Lynch juga menyoroti sesuatu yang ironis banget. Kita bisa loh riset berjam-jam cuma buat beli kulkas atau ngerencanain liburan. Tapi giliran dapat bisikan saham di bus, kita bisa nekat taruh separuh tabungan hidup kita tanpa mikir panjang. Aneh kan? Nah, kuncinya di sini adalah gunakan apa yang Lynch sebut sebagai edge atau kelebihan Anda. Kalau Anda seorang dealer mobil, Anda pasti lebih dulu tahu seberapa lakunya minivan Chrysler, jauh sebelum analis Wall Street sadar. Atau kalau Anda kerja di bidang kesehatan, Anda lihat langsung seberapa efektif obat seperti Tegamet. Keahlian di bidang Anda itu senjata rahasia Anda. Sekarang, mari kita bahas beberapa jebakan mental yang paling berbahaya menurut Lynch. Ini adalah kalimat-kalimat yang kedengarannya sih masuk akal, tapi seringnya malah berujung bencana. Nah, ini dia jebakan pertama. Pasti sering dengar kan, pemikiran umum buat beli saham yang lagi anjlok karena kita pikir, masa mau turun lagi sih? Jawabannya, bisa turun jauh lebih dalam lagi. Lynch sendiri pernah ngalamin ini. Dia beli saham Kaiser Industries di harga $16. Mikirnya itu udah murah banget. Ternyata sahamnya terus nyungsep sampai ke $3. Pelajarannya, harga yang turun itu nggak ada artinya kalau kita nggak paham fundamental perusahaannya. Jebakan kedua, ini juga sering banget nih, daya tarik saham-saham murah. Logikanya seolah-olah harganya kan udah murah, jadi risikonya kecil. Hati-hati. Logika Lynch itu simple tapi nonjok banget. Mau harga sahamnya $50 atau $3, kalau Anda invest 20 juta rupiah dan sahamnya jadi 0, ya ruginya tetap 20 juta rupiah. Hilang semua, harga awal saham itu nggak relevan sama sekali. Dan jebakan ketiga, ini adalah harapan palsu. Keyakinan buta bahwa semua saham yang lagi terpuruk itu pasti suatu saat nanti bakal pulih. Ini pemikiran yang menenangkan, tapi sayangnya seringkali salah. Kata siapa? Sejarah bilang nggak gitu loh. Lynch ngasih banyak contoh perusahaan dan teknologi yang dulu jaya banget, tapi nggak pernah kembali ke masa keemasannya. Jadi, pasti kembali itu bukan jaminan sama sekali. Oke, kita sampai di bagian terakhir dan ini mungkin yang paling krusial. Ini soal mental, soal psikologi. Ternyata buat jadi investor hebat itu bukan soal jadi yang paling pintar, tapi soal punya ketahanan mental. Lynch sangat yakin kalau mencoba-coba memprediksi kondisi ekonomi atau arah pasar saham itu cuma buang-buang waktu. Kenapa? Karena nggak ada satu orang pun yang bisa melakukannya secara konsisten. Jadi, buat apa dicoba? Nah, yang menarik di sini adalah cara Lynch mengubah cara pandang kita. Daripada takut pasar anjlok, anggap saja itu sebagai siklus yang normal. Coba deh lihat datanya. Koreksi atau penurunan 10% itu terjadi kira-kira setiap 2 tahun. Pasar bearish yang lebih besar kira-kira setiap 6 tahun sekali.
Artinya, ini adalah sesuatu yang bisa kita antisipasi akan terjadi, walaupun kita nggak tahu kapan persisnya. Nah, disitulah kuncinya. Gejolak pasar itu bukan sesuatu untuk ditakuti, tapi justru sebuah peluang. Kesempatan emas untuk membeli perusahaan-perusahaan hebat dengan harga diskon. Buat Anda yang suka FOMO alias takut ketinggalan kereta, coba deh dengerin cerita Walmart ini. Anda nggak perlu buru-buru. Perusahaan yang benar-benar hebat itu akan memberi Anda banyak kesempatan. Bayangkan, Anda bisa aja telat 10 tahun buat beli saham Walmart setelah mereka IPO dan tetap bisa untung 35 kali lipat. Jadi, setelah kita bahas semua ini, apa sih organ terpenting yang harus dimiliki seorang investor? Jawabannya bukan otak, bukan kemampuan menghitung rumus-rumus rumit, tapi perut Anda. Ya, ketahanan emosional Anda untuk tetap tenang saat pasar lagi gonjang-ganjing. Dan kalimat ini merangkum seluruh filosofi Peter Lynch dengan sempurna. Kemampuan untuk menahan gejolak, tetap berpegang pada rencana, dan tidak menjual karena panik, itulah yang membedakan investor sukses dari yang lainnya. Jadi, setelah menyerap semua ini, pertanyaannya kembali ke Anda. Coba lupakan sejenak semua kebisingan pasar di luar sana. Pikirkan tentang keahlian Anda, tentang dunia yang Anda kenal baik. Perusahaan apa yang bisa Anda jelaskan dengan sederhana kepada anak kecil? Nah, disitulah perjalanan investasi Anda yang sebenarnya harus dimulai.